Picu, picu, picu. Halo, ya Jody Ibrahim. Channel ini membahas seputar pemain Indonesia yang bermain di luar negeri. Ini ada kabar terbaru dari sayapnya timnas U23 yang bermain di klub divisi 2 Belanda, yaitu Rafael Strijk. Ya, ini Rafael Strijk bermain di klub ADO Den Haag. Ini beberapa waktu lalu baru aja main bersama timnas U23 ya di kualifikasi Piala Asia U23 menghadapi Chinese Taipei dan Turkmenistan. Ya, bermain di dua laga ini. Rafael Strijk bermain di dua laga kemarin ya. Ini Rafael Strijk di ADO Den Haag ini masih belum menjadi pemain utama ya. Ya, Rafael Strijk sendiri di tim ADO Den Haag utama ini selalu ada di bench ya dari laga perdana Kasta 2 Belanda. Ini di pertandingan ke-7 menghadapi Telstar. Ini mantan klubnya Lili Pali sama Patinama. Ya, ini Rafael Strijk ada di bench di pertandingan ke-7 Eerste Divisi Kasta 2 Belanda yang bermain di kandangnya ADO Den Haag. Ini ADO Den Haag menjamu Telstar di kasta kedua Belanda. Ini bisa dilihat Strijk ada di bench, dan ya ini susunan pemain utama ADO Den Haag menghadapi Telstar. Dimana sebenarnya Rafael Strijk sendiri di pre-season selalu dimainin ya, maksudnya sebelum ADO Den Haag ngedatengin pemain-pemain depan baru lainnya. Ini Strijk sekarang berada di bench. Tapi ya di umurnya juga, kelahiran tahun 2003 ini masih berumur 20 tahun, bersaing dengan pemain-pemain ADO Den Haag yang lebih senior ya. Umurnya ada yang 93, ada yang kelahiran 90, ada yang kelahiran 96. Ya, ini dan Strijk sendiri juga di musim lalu bermain bersama ADO Den Haag U20 apa U21 gitu. Iya, tim ADO Den Haag Junior Strijk bermain musim lalu. Jadi musim lalu dia hanya bermain sekali nih bersama ADO Den Haag Senior di Eerste Divisi Kasta 2 Belanda. Ya, ini pertandingan berjalan. Ini ADO Den Haag memimpin skor di babak pertama nih. Ini ADO Den Haag unggul dengan skor 1-0. Ini striker veteran berumur 33 tahunan nih, Henk Veerman. Ini nyetak gol di menit 28. Ya, ini ADO Den Haag sendiri juga dilatih sama mantan pelatih PSM Makassar ya. Di tahun 2019 ini ada Darije Kalezic yang jadi pelatih ADO Den Haag sekarang, di mana musim lalu dia ngelatih Jong Utrecht, klubnya Ivar Jenner ya di musim lalu. Darije Kalezic di musim ini, Darije Kalezic memimpin ADO Den Haag. Ya, babak pertama ADO Den Haag memimpin dengan skor 1-0, dan ya Rafael Strijk masih berada di bench di bangku cadangan, dimana di babak kedua sendiri ADO Den Haag berhasil disamakan kedudukan dengan skor 1-1, dan ya Rafael Strijk akhirnya dimainkan kembali di menit 82 ngegantiin Justin C. Ini fullbacknya ADO Den Haag ya, bermain selama 8 menit ini tidak ya untuk mengubah pertandingan tuh
peluangnya tidak besar ya. Ini main di menit 82, tapi ini akhirnya Rafael Strike dapat menit tambahan ya. Dimana ini udah 3 pertandingan atau 4 pertandingan ini Strike belum dapat menit bermain lagi. Dan terakhir main tuh lawan Roda JC, itu masuk di babak kedua awal di menit 46, dan ya ini masuk gantiin fullbacknya Ado Den Haag ketika skor 1-1 ya. Ya bermain selama 8 menit. Ini Rafael Strike dapat tambahan menit bermain lagi. Dan ya ini yang ngejebolin Telstar ini Van Drop di menit 50-an. Ya ini statistiknya Strike dari situs websitenya SofaScore. Ini bisa dilihat pergerakannya Rafael Strike yang nggak banyak ya. Ini main 8 menit. Tapi ya ini lumayan ya daripada nggak main sama sekali. Dan ya ini menit tambahan dari pelatih dari J. Kalezic, dimana udah berapa laga ini Strike hanya duduk di bangku cadangan. Dan ini nggak banyak ya ininya ya perannya Strike. Ini bisa dilihat juga dari statistik SofaScore juga nggak ada itu ya nggak banyak peran dari Strike. Ini 8 menit bermain ini nggak banyak kontribusi yang dilakukan oleh Strike. Ini bisa dilihat juga umpan-umpan dan percobaan umpan dan sebagainya ini nggak banyak ya. Ya hanya karena bermain 8 menit doang. Ini Strike nggak banyak berbuat lah di pertandingan menghadapi Telstar ini. Dan ini bisa ya menjadi menit bermain selanjutnya ya. Karena Strike juga udah lama nggak bermain di tim utama Ado Den Haag. Maksudnya dapat menit bermain di lapangan. Ya ini laga selanjutnya semoga dapat menit tambahannya dari J. Kalezic. Ya tapi itu pembuktian dari Strike sendiri ya. Apakah bisa dapat menit bermain lebih banyak selanjutnya. Karena saingan-saingannya juga penyerang-penyerang Ado Den Haag juga banyak yang berumur matang ya. Umur 28, 29. Malah ada yang 30-an. Ya kan ini bisa juga dilihat nih dari duel dan semacamnya juga nggak banyak dilakuin sama Strike ya di pertandingan tadi. Ya ini klasemen sementara Ado Den Haag di kasta 2 Belanda. Ini ada di peringkat ke-6, sementara di Eerste Divisi. Ini pemuncak klasemen sementara ada Roda JC Kerkrade nih yang jadi pemuncak klasemen sementara. Ya laga Liga 2 Belanda baru 7 kali main doang ya. Ini belum banyak pertandingan ini di Divisi 2 Belanda. Ya karena baru main selama 7 kali doang ya. Dan ya ini Ado Den Haag masih banyak pertandingan selanjutnya. Dan ini ada Cambur, mantan klubnya Lili Pali di peringkat 4 klasemen sementara. Yaitu dia rekap dari pertandingan Strike di Ado Den Haag menghadapi Telstar. Oke, thank you.